Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan taufik dan hidayahnya beserta karunia-Nya kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia, yang mana hikmahnya kita ada di dunia ini adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan orang yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam junjungan kita sebagai panutan, yaitu Sayyidul Anam Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, seluruh pengikutnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengetahuan mengenai tentang pelaksanaan ibadah kurban. Nah, mengingat kita sekarang sudah ketahui bersama bahwa sekarang ini sebentar lagi akan tiba pada bulan Zulhijjah, yang mana di bulan Zulhijjah itu ada pelaksanaan ibadah khusus, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini adalah hukumnya menurut sepakat para ulama yang berdasarkan bersumber dari hadis Nabi, yaitu hukum ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad ya. Nah, untuk pelaksanaan ibadah kurban, yang namanya ibadah tentu kita ketahui bersama dalam perspektif Islam itu setiap apapun yang namanya ibadah, kalau kita mau melaksanakan ibadah tersebut itu harus tahu rukun syaratnya. Nah, begitu juga berkaitan dengan masalah ibadah kurban. Tentu dalam pelaksanaan ibadah kurban itu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Sebab kalau tidak, berarti tidak sah itu ibadahnya. Nah, baik, pertama di sini saya akan menyampaikan terkait masalah rukun ibadah kurban. Rukun kurban ya, rukun kurban itu menurut dalam keterangan di kitab disampaikan bahwasanya rukun kurban itu ada empat. Yang pertama yaitu orang yang berkurban, atau lebih ininya dalam kitabnya disebut mudohi ya, orang yang berkurban. Nah, rukun kurban yang pertama itu adalah orang yang berkurban. Jadi kalau tidak ada orang yang berkurbannya, biarpun ada hewannya, berarti tidak sah, itu tidak jadi kurbannya. Yang kedua, rukun kurban itu hewan kurban, adanya hewan kurban atau udhiyah. Nah, berkaitan dengan rukun kurban yang kedua yaitu hewan kurban, tentu tidak semua hewan dapat dijadikan untuk ibadah kurban. Tidak semua ya.
biarpun hewan itu halal, misalkan seperti bebek, seperti ayam, itu tidak tidak sah kalau kurbannya menggunakan hewan ayam atau bebek gitu. Nah, diantaranya hewan yang diperuntukkan, yang diperbolehkan untuk ibadah kurban itu diantaranya ya ada unta, ada sapi, kalau di kita dikiaskan kerbau, ada juga domba, kambing. Nah itu hewan yang diperuntukkan, dibolehkan untuk ibadah kurban. Jadi selain itu tidak sah kurbannya. Nah, yang ketiga, rukun ibadah kurban itu adalah waktu penyembelih. Nah, waktu penyembelih. Jadi tidak semena-mena, tidak sekemauan kita kapan saja itu pelaksanaan kurban itu. Ada waktunya. Yang dimana waktu pelaksanaan ibadah kurban itu dari mulai hari Idul Adha, hari raya Idul Adha sampai akhir hari Tasyrik. Jadi ada 4 hari waktu pelaksanaan penyembelihan ibadah kurban. Tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Jadi selain dari waktu yang 4 hari itu, maka tidak sah, tidak jadi ibadah kurbannya. Dan yang keempat, rukun kurban itu adalah sembelihan atau proses penyembelihan hewannya. Jadi kalaupun misalkan ada orangnya yang mau berkurbannya, ada hewannya, terus waktunya juga ada di pas waktu hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik, tapi tidak ada penyembelihan misalkan, nah itu nggak jadi kurbannya, ya ibadah kurbannya. Kemudian juga penting kita perhatikan yaitu syarat. Nah, ada syarat kurban. Yang barusan itu adalah rukun, yang sekarang syarat. Kalau rukun ada 4 dan syarat sah kurban juga ada 4. Yang pertama, syarat kurban itu harus Islam, beragama Islam. Jadi kalau non muslim itu tidak sah kalaupun dia menyembelih gitu, kalau dia belum masuk Islam. Yang kedua, punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, artinya mampu untuk membeli, kalau misalkan tidak punya membeli hewannya untuk kurban. Jadi tidak boleh kalau kita tidak punya uang, tidak memelihara hewannya, terus kita maksa-maksain untuk melaksanakan kurban, bela-belaan pinjam, menghutang, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, syarat sah kurban itu adalah merdeka. Seorang manusia yang merdeka. Jadi kalau orang yang abid atau amat juga itu tidak sah ya. Yang terakhir, syarat sah kurban itu adalah mukalaf. Artinya berakal dan baligh. Jadi untuk orang yang belum berakal atau belum tamyiz atau misalkan belum balik, berarti itu tidak memenuhi syarat sah kurban. Artinya orang yang masih kecil, anak kecil itu belum cukup syarat. Atau misalkan orangnya hilang akalnya, itu juga sama, tidak berakal gitu ya. Nah, itu ada 4, Islam dan mampu, juga merdeka dan mukalaf. Nah, kemudian ada sunat-sunat penyembelihan hewan kurban. Ada sunatnya, ada hal-hal padoil untuk menyempurnakan kewajiban itu, hukumnya sunat. Pertama, sunatan dalam menyembelih hewan itu pertama membaca bismillah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga membaca takbir, yang keempat membaca doa.
Dan yang terakhir, saat proses penyembelihan hewan kurban itu sunat harus menghadap kiblat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.